kita memberikan kesempatan kepada para remaja, carilah kesuksesan di mana saja, tapi ketika Anda terbentur, mentok, jangan lupakan masjid. Itu konsep kita kepada remaja hari ini. Seperti itu. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas masyarakat pesisir Medan Labuhan, kokoh berdiri Masjid Al-Osmani, sebuah masjid bersejarah yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga penanda jejak kejayaan Melayu di Sumatera Utara. Didirikan pada pertengahan abad ke-19 oleh Kesultanan Delhi, Masjid Al-Osmani menyimpan kisah tentang dakwah, perdagangan, hingga dinamika sosial politik di masa lalu. Dari arsitekturnya yang khas dengan sentuhan Timur Tengah, India, dan Eropa, hingga warna kuning keemasan yang identik dengan kebesaran Melayu. Setiap sudut masjid ini merekam cerita tentang identitas dan kebanggaan sebuah peradaban. Alhamdulillah wa syukurillah. Nama saya Haji Ahmad Faruni, Sarjana Agama, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Osmani Labuhan Delhi, Medan. Sejarah berdirinya Masjid Al-Osmani ini berawal di masa Sultan Osman Perkasa Alam di tahun 1854. Di masa beliau mendirikan masjid pada saat itu dengan 3 konsep, sebagai sarana ibadah, yang kedua sebagai sarana edukasi kependidikan agama, dan yang ketiga silaturahim, bahwa dia dirikan masjid, disitulah berkesempatan rakyat menjumpai Sultan Delhi-nya. Nah, pembangunan masjid di masa Sultan Osman Perkasa Alam yang terbuat dari bahan kayu berukuran 16 kali 16 meter. Dan kayu itu sengaja berasal dari Kalimantan yang kita kenal dengan kayu ulin atau hari ini disebut dengan kayu baja. Dan dibawa melalui transportasi air, dan pada saat itu berdiri di depan masjid kita ini istana, dan tidak jauh dari istana itu ada sungai yang kita kenal dengan Sungai Delhi. Disitulah tempat pembongkaran material-material kayu untuk sebagai bahan pembuatan masjid pada saat itu. Nah, dengan masa terus berkembang, akhirnya Sultan Osman Perkasa Alam yang saat itu sebagai Sultan yang ke-7 meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan yang ke-8, anak kandung beliau bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam. Nah, di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam, beliau melakukan sesuatu hal yang baik masjid ini, karena mengingat pada saat itu populasi masyarakat Melayu sudah mulai berkembang. Akhirnya beliau melakukan renovasi masjid yang tadinya terbuat dari bahan kayu, dia rombak, dia perbaiki menjadi kayu permanen, batu permanen yang kita lihat sampai hari ini. Nah, di masa Sultan Mahmud Perkasa Alam, tepatnya 1870, bahwa beliau mendirikan masjid merupakan kelanjutan dari ayahandanya, melakukan perluasan menjadi 26 kali 26 meter dan membangun masjid dengan penuh karya arsitektur yang sangat luar biasa. Dan ia memberikan kesempatan kepada arsitektur dari Jerman untuk mendirikan sebuah masjid yang walaupun masjid itu dibangun pada tahun 1870-an, tapi tetap eksis sepanjang zaman. Maka muncullah karya-karya yang sangat luar biasa. Makanya kita lihat masjid ini nuansa arsitekturnya memiliki nuansa yang sangat tidak ketinggalan zaman. Eropa,
Timur Tengah, gaya arsitektur Cina, gaya arsitektur Hindia, dan dibalut keseluruhannya Melayu Delhi. Nah, itulah bahwa masjid ini walaupun munculnya dibangun renovasi di tahun 1870, tapi tetap eksis, tidak ketinggalan zaman walaupun zaman sudah mulai berkembang sampai saat ini. Karena pada saat itu di depan masjid kita, apa yang saya katakan tadi, berdiri megah Istana Kesultanan Delhi yang hari ini sudah berganti posisi. Nah, ada masa-masa atau momen-momen kesempatan rakyat berjumpa dengan Sultan, yakni 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga pada hari Jumat. Makanya masjid ini didesain sedemikian rupa, ada pintu besar, ada pintu kecil. Nah, pintu besar itu biasanya tempat masuknya keluarnya Kesultanan Delhi, dan untuk pintu yang kecil itu biasanya masyarakat atau rakyat di bawah naungan Kesultanan Delhi. Masjid ini dahulu bukan hanya tempat beribadah. Masjid juga merupakan pusat pendidikan, diskusi, musyawarah, bahkan pembentukan karakter. Disinilah nilai adab, keberanian, dan kepemimpinan ditanamkan kepada para pemuda Melayu. Jika dahulu para sultan dan ulama menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, maka hari ini tongkat estafet itu berada di tangan generasi muda. Pertanyaannya bukan sekedar bagaimana menjaga bangunan bersejarah ini tetap berdiri, tetapi bagaimana menjaga ruhnya tetap hidup. Karena sejarah tidak akan berarti tanpa pewaris. Masjid tidak akan menjadi pusat peradaban tanpa kehadiran anak-anak mudanya. Keinginan kita dengan berdiri kokohnya masjid yang merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Delhi, artinya masyarakat khususnya para pemuda jangan melupai sejarah. Bahwa di tempat kita ini dahulunya merupakan tertulis sebagai sejarah awal perkembangan Melayu Delhi. Jadi artinya para pemuda jangan melupakan hal itu. Nah, jadi konsep yang kita bangun untuk tidak melupai para pemuda, kita bangun sebuah lintas hubungan kepada para pemuda dengan membangun remaja masjid yang kita kenal dengan Rijni, remaja masjid Al-Osmani. Dan remaja masjid ini mereka bisa mencari relasi kawan yang sebaya mereka untuk sama-sama menjadi remaja dan tentunya sama-sama mencurahkan pikir dan jiwa ke masjid sehingga betul-betul masjid ini menjadi dampak yang positif bagi para remaja. Pada prinsipnya kita sebagai pengurus masjid ini membuka peluang sebenarnya kepada masyarakat secara umum dan para pemuda khususnya untuk memanfaatkan masjid kita ini. Namun karena situasi dan kondisi yang kurang begitu memberikan peluang bagi para pemuda disebabkan dengan kesibukan belajar, sekolah atau kegiatan-kegiatan yang lain sehingga hal itu berdampak kurangnya aktivitas para remaja untuk bisa mengisi kekosongan-kekosongan di bulan suci Ramadan ini. Namun pada prinsipnya kita membuka peluang, salah satu di antaranya kita memberikan leluasa kepada para pemuda untuk bertadarus, kemudian untuk bersafari Ramadan dari masjid ke masjid, kemudian memberi takzil, dan juga yang saya katakan tadi mengatur saat berbuka puasa. Jadi artinya momen-momen itu kita libatkan para pemuda sehingga benar-benar seperti apa yang saya katakan tadi, hatinya terkait dengan masjid sehingga kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, konsep saya menginginkan bahwa
ujung-ujung akhir daripada remaja ini pasti akan ke masjid. Harapan kita kepada masyarakat secara umum, jadikanlah masjid ini tidak saja sebagai sarana ibadah, tapi jadikan juga sebagai sarana silaturrahim, sarana muamalah, sarana perkumpulan. Kalaulah kita katakan masjid ini sebagai sarana ibadah saja, sempit cakupannya. Hanya kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau berharap masjid ini dapat menjadi di samping kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dapat menjawab tantangan permasalahan bagi masyarakat. Jadi artinya masjid tidak saja menyelesaikan masalah ibadah, tapi juga dapat menyelesaikan masalah muamalah masyarakat, seperti itu. Masjid-masjid tua bersejarah di kota Medan dapat disebut sebagai tanda kejayaan para pemimpinnya pada masa itu. Tidak ketinggalan, Sultan Maimun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi ke-9, juga meninggalkan warisan sebagai tanda kepemimpinannya lewat Masjid Raya Al-Masyun yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Karena kebesaran dari sebuah pimpinan itu, dia harus memiliki warisan. Dia harus memiliki warisan yang dianggapnya kalau nanti saya ini sudah meninggal, paling tidak saya akan meninggalkan warisan yang bisa menjadi ingatan bagi cucunya dan generasinya. Jadi pimpinan-pimpinan buat landmark itu untuk menunjukkan identitas kepemimpinannya, bahwa saya sebagai pemimpin sudah memberikan tanda. Tanda sebagai orang muslim, karena orang muslim itu tandanya itu masjid. Itu dari dulu. Rasulullah ketika sampai mau menyebarkan Islam ke Mekah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Sampai kepada raja-raja itu juga begitu. Saya juga untuk menggiatkan ajaran Islam ini, yang pertama harus saya bangun masjid. Masjid Raya Al-Masyun kini menjadi salah satu bangunan ikonik kota Medan. Lokasinya yang terletak dekat dengan Istana Kesultanan Delhi, kini menambah pesona kekayaan sejarah yang membalutnya. Keindahan arsitektur Masjid Raya Al-Masyun adalah hasil karya tangan arsitek asing yang ditugaskan untuk merancang masjid ini. Tidak tanggung-tanggung, pembangunan masjid ini memakan biaya 1 juta gulden. Ini Masjid Raya Sumatera Utara ini yang memang sangat terkenal ya. Disebut juga dia masjid apa? Masjid Mashun ya, Masun. Jadi masjid ini dibangun pada 1906 ya, tapi aktifnya 1909 oleh Sultan Mahmud. Beliaulah yang membangun masjid ini selama 3 tahun dan menggunakan dana beliau sendiri. Tapi begitulah dia ingin membangun masjid yang indah di Sumatera Utara ini ya, karena ini juga dulu ada kesultanan di sini, Kesultanan Delhi. Nah, Kesultanan Delhi ini punya satu istana namanya Istana Maimun, dan setelah Istana Maimun terbangun, maka beliau membangun Masjid Raya ini ya, Masun ini. Dan masjid ini dibangunnya lebih indah lagi dari istana beliau ya, karena beliau menginginkan masjid ini lebih indah dari istanaku, kan begitu ya. Maka terbangunlah masjid ini, dan masjid ini sekarang merupakan ikon kota Medan juga. Jadi Masjid Raya Al-Maksum ini itu di tahun 1906 dan itu pada Kesultanan yang ke-9 dan Kesultanan Delhi. Jadi berbeda nanti dengan yang di tempat lain. Ini memang sama-sama punya Kesultanan Delhi. Jadi setiap kesultanan itu mereka kadang-kadang selalu menunjukkan ikon-ikon dari masa kepemerintahannya. Jadi kalau bisa membangun masjid itu dianggap mereka lebih dekat dengan masyarakat.
Jadi ini yang dibangun, tapi mungkin nanti akan dilihat dari perkembangannya justru kok Masjid Raya lebih megah ya dibandingkan Masjid Al-Osmani yang sama-sama di Delhi juga. Jadi di masa Kesultanan yang baik yang 7 dan 9 memang pamornya Kesultanan Delhi ini yang lebih besar kansnya itu ya Sultan yang ke-9 ini, Sultan Ma'mun ini. Nah, kenapa saya katakan dan posisi tempatnya juga kan berbeda. Kalau Osman ini dia lebih di pinggiran, tapi kalau yang Maksum ini memang di tengah-tengah kota, di itu tengah kota dan menjadikan ikon yang memang lebih banyak diminati masyarakat kota Medan pada umumnya. Orang akan jarang pergi ke pinggiran daripada ke kota, seperti itu. Namun, jauh sebelum kehadiran Masjid Raya Al-Osmani dan Masjid Raya Al-Masyun, Masjid Kedatukan Sunggal Serbanyaman atau yang kini dikenal dengan nama Badiuzzzaman telah lebih dahulu berdiri sejak tahun 1630-an. Masjid ini merupakan peninggalan masa Kedatukan Baiduzaman Surbakti yang dulunya difungsikan sebagai pusat ibadah dan markas untuk menyusun strategi melawan penjajah Belanda. Saya Junita Stiana Ginting, staf pengajar di Prodi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Masjid Badiuzzzaman ini terletak di samping kantor PDAM Sunggal ya, setahu saya. Dapat dikatakan ini adalah salah satu masjid yang tertua di kota Medan, yang merupakan masjid yang dibangun oleh Datuk Sunggal ataupun Serbanyaman. Dan ini dibangun sekitar tahun 1630-an. Jadi awalnya masjid ini adalah hanya bangunan kecil. Kalau kita misalnya masuk ke dalam masjid ada 4 tiang, ya, ada 4 tiang di dalam. Hanya itu awalnya bangunan masjid ini. Jadi masjid ini adalah masjid tua yang sudah sekian abad ya ada di kota Medan dan merupakan peninggalan dari masa Kedatuan Serbanyaman ataupun Sunggal. Kalau kita melihat dari bangunan awal, karena dia kan ini renovasi, bukan pembangunan. Kalau pembangunan dari bangunan awal yang kecil, tentu dia lebih tua. Tetapi kalau memang kita merujuk kepada renovasi bersamaan, sejaman, hanya selisih 1 tahun. Sementara dengan Masjid Raya yang ada di kota Medan, itu tentu lebih tua, Masjid Kedatukan Sunggal itu sendiri. Datuk Diraja Badiuzzzaman adalah merupakan raja ke-7, generasi ke-7 dari Kedatukan Sunggal ataupun Serbanyaman. Jadi kalau tadi pada masjid yang pertama tadi yang merupakan berdiri 1630, ini adalah Datuk Adir Surbakti dan ini merupakan keturunannya yang ke-7, generasi ke-7. Jadi kemudian beliau ini sekitar abad ke-19, lahir pada abad ke-19, kalau saya tidak salah angka tahun 1845 mungkin. Lalu kemudian beliau merenovasi secara besar-besaran masjid yang saya sebutkan tadi, yang awalnya bernama Masjid Kedatukan Serbanyaman tadi, dan kemudian masyarakat menyebutnya menjadi Masjid Badiuzzzaman karena raja dari Kedatukan Sunggal yang ke-7 ini tadi, beliau merenovasi secara besar-besaran. Jadi dia adalah penguasa ataupun merupakan raja dari Datuk Sunggal pada generasi ke-7. Tidak banyak dibicarakan, masjid ini menjadi saksi sejarah perjuangan Kedatukan Sunggal melawan penjajah Belanda. Tepatnya pada masa kepemimpinan Datuk Seri Diraja Badiuzzzaman Surbakti, Perang Sunggal terjadi. Datuk Badiuzzzaman memimpin Perang Sunggal dan berjuang bersama rakyatnya untuk mempertahankan wilayah mereka. Kita ketahui bahwa pada sekitar
abad ke-19 tersebut, perkembangan perkebunan di daerah Sumatera Timur itu cukup luar biasa, sangat besar. Dan ini di mana Belanda mendapatkan tanah itu kan dengan hak penyewaan dari Kesultanan Delhi. Lalu kemudian daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Datuk Sunggal ini ikut Belanda mencoba untuk menguasainya, sehingga masyarakat kehilangan hak tanah tersebut. Sementara Kedatukan Serbanyaman tidak mendapat informasi apapun tentang hal tersebut, sehingga mengadakan perlawanan dan juga didukung oleh masyarakat Karo yang ada di dataran tinggi dan juga Aceh. Maka kemudian dalam perjuangannya tersebut untuk melawan itu yang disebut dengan Perang Sunggal, mereka menjadikan masjid ini juga sebagai tempat mereka untuk mempersiapkan strategi ataupun menjadi markas dalam melawan kezaliman daripada Belanda itu sendiri. Masjid Badiuzaman, Masjid Al-Osmani, dan Masjid Raya Al-Masyun adalah 3 masjid tua yang memiliki sejarah penting serta menjadi aset Kota Medan. Masjid-masjid ini juga merupakan bagian dari perkembangan peradaban yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, bagi kalangan muda kita, kalau saya sekarang ini, mereka harus dikenalkan dengan masjid-masjid lama itu, sehingga ya apa istilahnya ya, kalau orang Sunda ngabuburit itu ya, gimana kalau anak Kota Medan itu ngabuburitnya jangan ke Sawan barangkali, silahkanlah pergi ke masjid-masjid lama itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah spiritual kan, seperti itu, sehingga orang kenal, oh pemuda ini melakukan kegiatan di masjid ini, terutama masjid-masjid tua. Saya secara pribadi nih, harapan saya sebenarnya berharap Dinas Pariwisata, pimpinan kita di Kota Medan, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang tidak bisa dinafikan, yang menurut saya diberikan porsi yang seimbang terhadap apapun, apakah itu punya Muslim, non-Muslim atau siapapun, porsi yang seimbang karena di sana punya nilai sisi historis. Sebagai seorang sejarawan, saya cukup merasa bangga punya salah satu masjid tertua yang ada di Kota Medan ini ya. Tapi sebenarnya masjid ini adalah masjid yang lebih tua dari itu. Sudah ada pada tahun 1600-an. Dan ini kemudian diluruskan kemudian namanya, bahwa sebenarnya bukan Masjid Badiujaman, tetapi adalah Masjid Raya Datuk Serbanyaman. Dan ini salah satu langkah yang bagus, memberi pengetahuan sejarah yang baik, memberi kesadaran sejarah yang baik untuk menghargai fakta yang sebenarnya. Dan kemudian kita juga sebaiknya menjagalah, karena apapun itu rumah ibadah ataupun bangunan-bangunan yang lainnya itu memberikan kontribusi yang luar biasa tentang fakta sejarah di masa lalu, dan juga bagaimana tentang perjalanan agama yang ada khususnya di daerah Kota Medan ini. Bahwa Islam itu bukan agama yang baru, tetapi adalah agama yang sudah hadir dan cukup lama berada di Kota Medan, sekian abad, dan dibuktikan salah satunya dengan adanya Masjid Raya Kedatukan Serbanyaman.